Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di part 2 ini dengan saya Ed Guntur. Saya memberikan tutorial modifikasi alarm Serena fungsinya ke pakai Grand Livina atau X-Style. Mari kita simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Posisikan letak remote untuk di tombolnya ya. Nah seperti itu. Setelah itu kita akan potong dudukannya, itu agak bawaannya Grand Livina agak tinggi, jadi agak ngejendol, takut ketekan tombolnya. Jadi kita potong agar rata sampai itu ke bawah. Masih ada sisa, cuman yang jendolnya itu kita potong ya. Udah agak rapat casingnya, agak sedikit lagi ya, nanti kita rapikan lagi. Tes dulu dengan baterai. Cari titik-titik untuk penempatan tombolnya. Copot baterai. Nah ini tombol-tombolnya ya, yang mau kita rubah. Kita siapkan solder dan notepad. Tombol paling atas itu dia agak nempel di posisi di PCB. Jadi ini kita dari atas pengangkatannya, biar cepat ya teman-teman. Kita singkirkan dulu barang-barangnya, siapkan solder. Kita ukur-ukur dulu ya jalurnya, kita cari cek jalur. Setelah itu baru kita pasang tombol yang tadi kita cabut. Sebelumnya saya pas mencabut itu saya tes dulu masih bagus nggak tombolnya, tapi alhamdulillah masih bagus. Nah kita siapkan sedikit kabel untuk penarikan jalur, jadi kita nggak ngerusak jalur PCB di remote aslinya ya. Kita buat jalur sendiri pakai kabel. Nah kita tempatkan posisinya. Ini lumayan agak lama, jadi video ini saya percepat ya, agar tidak memakan durasi. Tapi dengan hasil ini ya alhamdulillah bisa berfungsi, bisa terpakai dari
remote flip kayak Grand Livina atau Extra ya. Nah, setelah kabel terpasang, kita tambahkan solder agar menempelnya, merekatnya di kabel itu lebih kuat ya. Soalnya bawaan aslinya dari PCB itu agak tipis timahnya. Nah, setelah itu kita sambungkan ke jalur yang satunya. Kita paskan, lalu kita solder. Ya, jalur yang tombol yang pertama udah pas, sudah siap. Kita akan posisikan, kita coba di casingnya. Kita tes dulu ya. Ya, alhamdulillah kena, udah connect. Nah, kita posisikan dudukannya, casing. Nah, yang kedua kita ukur, kita cari posisinya. Kita membutuhkan kabel lagi. Nah, kalau tombol yang kedua itu dia PCB-nya bolong, jadi bisa dari bawah kita solder. Di pengerjaan ini saya nggak pakai sedotan timah, jadi agak saya bolongin dengan solder. Alhamdulillah bisa, jadi tinggal kita masukin aja kabelnya dan kita solder kembali. Di tombol kedua ini, kedua dan ketiga ini saya menggunakan tombol lain yang sama, karena yang bawaannya udah nggak bagus, saya pencet udah nggak connect, lama connectnya gitu. Jadi saya pakai tombol remote bekas juga, kebetulan masih bagus, jadi saya ganti sekalian. Ya udah pas, dipencet udah ngebalik, udah ngeper ya. Untuk teman-teman, hati-hati dalam penyolderan, jangan sampai terkena komponen lain. Kalau sampai terkena komponen lain atau kena timah dan beradu dengan jalur lain, itu sangat fatal. Jadi kita harus teliti sebelum memasang baterai ya. Untuk pengetesannya, dicek dulu jalur-jalurnya, jangan sampai ada yang terkena. Diposisikan kembali di casing, kita tes, kita tekan atau pencet ya, sudah pas. Oke, baru kita tes dulu. Dites bisa pakai multitester atau langsung pakai baterainya. Kita pencabutan tombol yang ketiga. Nah, ini dengan cara ini saya nggak pakai sedotan timah, saya hanya pakai jari. Kita sambil panaskan, kita
cabut pelan-pelan. Alhamdulillah udah copot. Kalau teman-teman punya sedotan timah lebih bagus lagi, lebih efisien lah, lebih mudah. Saya tes di sini tombol yang ketiga emang kurang bagus, jadi saya ganti dengan tombol remote alarm mobil lain. Ya, alhamdulillah masih bagus, jadi saya cabut. Kalau teman-teman ingin mengganti, kalau udah nggak bagus, beli di toko online juga banyak, sekitar harga 20 sampai 35.000 satu tombolnya. Kita pemasangan kabel untuk jalur tombol yang ketiga. Nah, ini saya agak kesulitan untuk memposisikannya di tombol yang ketiga ini, karena posisinya pas di atas IC PCB remote, agak tinggi. Jadi saya mengakalinya dengan kabel agak panjang untuk menarik jalur. Kita posisikan, kita ukur kabelnya, dan sebelahnya kita ukur lagi untuk bisa masuk ke bolongan bekas solder yang tadi kita cabut tombolnya. Nah, ini kita bolongkan dengan timah. Sudah bolong. Nah, agar aman saya menutupi dengan solasi agar tidak konslet, agar tidak mengenai kaki-kaki di IC atau komponen lain, jalur lain. Jadi agar aman kita tutup dengan solasi. Kalau teman-teman punya cara lain seperti ini agar tidak konslet, ya silakan. Yang penting cara kerjanya sama seperti ini saya mengerjakannya. Boleh dilem bakar. Nah, ini saya udah mencoba, udah dites, sudah bisa. Ya sudah pas, ditekan tombolnya sudah kena. Nah, saya membolongkan untuk LED indikatornya agar terlihat kalau kita tekan LED-nya hidup atau tidaknya. Sama semua di remote lainnya ada indikatornya. Dirapikan bekas bolongannya agar tidak nyundul di LED-nya. Dites kembali. Oke, nyala. Setelah sudah pas LED-nya, kita letakkan kembali PCB-nya. Kita memasang per untuk batang kuncinya ya. Di sini ada lubang untuk dudukan per. Kita pasang tombol untuk menekan batang kuncinya. Di sini ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, yang pendek kita posisikan ke yang pendek. Perhatikan cara pemasangannya agar tidak salah.
dimasukkan batang kuncinya dengan per dan dipaskan dengan per, lalu kita tekan dan putar sampai 3 putaran. Setelah udah dipasang batang kuncinya dengan per itu, lalu kita coba sambil ditekan, kita coba nah udah oke ya, udah dia udah dipencet, udah terbuka, lalu kita pasang PCB yang kita rakit tadi. Saya yang paling bawah itu saya ganjel dengan karet agar tidak mengangkat yang paling atasnya itu, karena tidak rata kan yang di atas sama yang di bawah. Sudah pas dipasang semuanya, lalu kita baut sambil tekan, kita baut. Sudah selesai, udah oke. Selanjutnya kita coba. Alhamdulillah sudah bisa sliding. Oke teman-teman, tinggal kita lanjut ke tukang kunci duplikat. Teman-teman bisa mendatangi tukang kunci duplikat untuk duplikat batang kuncinya. Duplikat kunci ini saya dikenai harga 30.000. Mungkin di masing-masing tempat berbeda harga ya, gimana kita menawarnya saja. Lumayan cepat waktunya, hanya kurang lebih 5 menit sudah jadi. Ya selesai sudah teman-teman cara
memodifikasi kunci remote alarm mobil Serena C24 ke flip case Grand Livina atau X-Trail. Alhamdulillah semua sudah kelar, 100% berhasil. Setelah itu kita coba, alhamdulillah berhasil semua tombol-tombolnya, dan kita mencoba kuncinya di mobil ya, batang kuncinya. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye.